Eps ke-11. Aleta menggelengkan kepala dengan wajah yang mengiba. Jangan kayak gini, Cak, please. Tatapan Cakra tetap fokus sama bagian bawah miliknya dan milik Leta yang udah bersentuhan. Jujur sih, ini pertama kalinya dia nemu cewek yang masih virgin. Kuda nilnya yang gede dan gorong-gorong Leta yang ternyata kecil, beneran susah masuk. Agah! Teriak Leta saat Cakra mendorong miliknya, memaksa untuk masuk. Let, kok sempit? Leta nggak menanggapi, tetap menggeleng dengan kedua mata yang udah menangis. Pertama kali lihat punya cowok, terus sudah langsung aja dipaksain masuk. Rasa takut dan sakit udah ngumpul jadi satu. Mungkin sekitar 5 menit lebih, Cakra menyerah. Dia jongkok dengan sedikit kesusahan. Tangannya kembali mengutak-atik milik Leta. Cakra! Pekik Leta ketika rasa hangat dari bibir Cakra kembali dia rasakan di daging kecilnya. Leta mencengkeram erat bantal sembari melirik Cakra yang gak tahu lagi ngapain. Cakra, Udah puas, Cakra memilih beranjak dan masuk ke kamar mandi. Dia milih nyolo karena gak tega lihat Leta kesakitan sampai nangis kayak tadi. Lagi asik elus-elus, wajah kesakitan Leta muncul di kepala. Cantik, manis, seksi dan... Entah kenapa Cakra menyukai wajah manja kayak tadi itu. Agah! Desahnya panjang saat dia mencapai puncaknya. Lalu lendir putih itu masuk ke kloset. Beberapa menit, setelah membersihkan diri Cakra melangkah keluar. Tatapannya langsung tertuju ke arah Leta yang duduk di tepi tempat tidur membenarkan baju seragam. Tampilannya udah awut-awutan, kelihatan banget kalau abis dipakai. Cakra menyeret kaki mendekati Leta, berdiri di depan Leta ketika cewek ini beranjak dari duduk. Mau kemana? Tanyanya dengan nada dingin. Leta mengangkat kepala, membuat tatapan mereka bertemu. Terlihat Leta meneguk ludah. Ke toilet? Jawabnya lemah. Nggak lagi natap Cakra, Leta melangkah masuk ke toilet dalam kamar Cakra ini dengan langkah yang sedikit mengangkat. Emang sih tadi nggak jadi dijebol, tapi dimainin lebih dari sekali orgasma, sampai kayak yang terakhir tadi, bikin bagian bawahnya sana lumayan perih. Cukup lama di dalam toilet, Leta keluar dengan wajah yang sedikit basah. Kedua mata mendekik melihat ponsel dan dompetnya tergeletak di atas meja, di dekat Cakra yang duduk menyandar di papan ranjang. Lo sembunyiin dompet sama HP gue? Leta menuding Cakra yang sejak keluar toilet tadi sudah menatap padanya. Tidur sini, gue temenin. Bukannya menjawab, tapi santai banget Cakra menepuk bantal di sampingnya. Leta menggaruk kening dengan sentaan nafas kasar. Cak, gue tahu lo capek dari kemarin belum tidur. Sini. Santai banget ngomongnya, bahkan gak peduliin wajah Leta yang kayak mau meledak. Gue nggak akan minta lagi kok. Tadi udah cukup puas. Sahut Cakra, memotong kalimat yang akan keluar dari bibir Leta. Kedua bahu Leta melemah dengan bibir yang melengkung ke bawah. Mesum lo! Umpat Leta. Cakra nggak marah, menyunggingkan senyum saja dan kembali menepuk-nepuk bantal. Gue lagi sakit, masa lo mau ninggalin gue? Kedua mata Leta jadi melebar. Mana ada orang sakit malah nyakitin kayak tadi? Cakra terkekeh. Wajah gantengnya kelihatan makin ganteng, tapi tetap banyak sisi ngeselinnya di mata Leta. Suami pengen, ya wajarlah. Aish! Desis Leta sebal dengan menghentakkan kaki. Mana dompetnya? Gue beneran capek banget. Lo lihat kan? Mata gue sampai merah kayak gini. Makanya, bobok sini. Sahut Cakra dengan wajah dibuat ramah banget. Kembali kedua bahu Leta melemah. Cakra, please. Janji, gue gak bakalan apa-apain. Cakra menaikkan satu alis, malah kayak nantang sih. Leta melipat kedua tangan di bawah dada.
menatap ke lain arah, lagi menimang hati. Detik kemudian kembali menatap Cakra yang kayaknya sejak tadi nggak beralih menatapnya. Jarinya menuding ke arah Cakra. Janji tapi, ya? Pinta Letta. Cakra mengangguk, menyetujui, tapi mukanya kayak nggak bisa dipercaya. Lalu tangan kekar itu kembali menepuk bantal. Letta menyentak nafas kasar lagi, membuang muka menahan rasa gemas. Muka ganteng itu bikin pengen jambak, pengen tabokin mukanya. Aas, coba aja dia nggak ganteng, bibirnya mancung, panuan, jerawatan, item, dekil, burikan. Udah pasti Letta nggak uring-uringan kayak gini. Menit berlalu Letta mengalah, naik ke atas kasur. Merebahkan kepala ke bantal samping Cakra duduk dengan kedua mata yang waspada menatap suaminya ini. Lo tahu, gue beneran capek banget dan pengen istirahat. Jadi, gue nggak gangguin, honey. Sahut Cakra dengan suara lembut, bahkan bibir manis itu melengkung. Menciptakan senyuman yang berhasil bikin bibir Letta diam. Kedua mata cantik Letta jadi mengerjap mendengar panggilan itu. Rasa panas memenuhi wajah lelahnya melihat senyum ganteng Cakra. Letta memilih miring, membelakangi Cakra dan menarik selimut untuk menutupi tubuh. Tangannya meraih remote, menambah suhu AC. Untuk beberapa menit Letta emang nggak bisa tidur karena detak jantungnya nggak bisa ia kontrol. Was-was banget sama Cakra yang ada di belakangnya sana. Tapi kalau mau tidur menghadap ke Cakra, itu lebih buruk lagi baginya. Entah sudah berapa jam Letta tidur, tapi dia benar-benar bisa tidur walau awalnya ragu dan takut. Letta melengkuh pelan dengan tangan yang mulai bergerak. Kedua mata menyipit, lalu mengerjap beberapa kali agar bisa jelas melihat apa yang ada di depannya. Letta meneguk ludah, mendongak menatap wajah Cakra yang berada tepat di atas kepalanya. Kedua mata jadi melebar melihat tangannya yang melingkar ke pinggang Cakra. Sementara tangan Cakra melingkar memeluk tubuh kecilnya. Letta menyingkirkan tangan Cakra pelan-pelan. Menghela nafas saat berhasil lolos dari kungkungan tubuh besar suami. Dengan begitu hati-hati Letta menggeser tubuh, menjaga jarak dengan Cakra. Sempat tersenyum melihat wajah ganteng yang kedua matanya memejam dengan beberapa luka di bagian tertentu. Letta turun dari ranjang, mengambil HP dan dompetnya. Kedua mata melebar melihat angka yang tertera di layar ponsel. Ternyata udah jam 8 malam, dia tidur setengah hari. Letta menggigit bibir menatap Cakra yang beneran lelap. Cak, aku pergi. Aku nggak mau di sini, ngomongnya dalam hati. Meraih tas selempangnya dan membawanya keluar kamar. Letta mengurungkan tangan yang hampir menarik handle pintu. Menoleh saat mendengar isakan dari arah ranjang sana. Jangan pergi, aku takut sendirian, jangan tinggalin aku. Rengekan Cakra membuat kedua mata Letta melebar. Dia kembali mendekati ranjang, berdiri di samping Cakra yang terisak dengan tangan mencengkeram erat selimut. Ada bulir yang menetes dari ujung matanya. Aku takut sendiri, aku takut. Kembali Cakra mengigau. Tangan Letta mencengkeram erat tali tas, dia meneguk ludah. Tak tega melihat Cakra yang sepertinya memiliki sisi rendahnya. Ada sesuatu yang dia pendam sendirian. Maaf, Cak, gue nggak bisa di sini. Lo mang suami gue, lo mang ganteng, tapi gue nggak suka sama cowok mesum ke elo gini. Andai ada jin botol, gue mau minta agar pernikahan kita nggak pernah terjadi. Letta menunduk, mendesah dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Tangan Letta mengusap kasar kedua mata, dia melanjutkan langkah menuju pintu, lalu keluar. Eps ke-12, di panti. Letta berdiri di depan pintu apartemen, tangannya sudah bersiap mendorong pintu, tapi kembali menoleh menatap ke dalam sana. Ada sepercik rasa nggak tega pas tadi lihat wajah ganteng suami lagi nangis, tapi pas inget Cakra yang hampir aja ambil semuanya, rasa kasihan itu menghilang. Letta masih terselamatkan karena kaki Cakra sakit dan nggak bisa banyak gerak. Coba tadi kaki Cakra nggak sakit, Letta udah habis. Letta menyentak nafas kasar,
menunduk dengan kedua mata yang terpejam. Dia membulatkan tekad di dalam hati. Detik kemudian tangannya menarik pintu, lalu melangkah keluar dari apartemen Cakra. Dia mengusap-usap ponsel untuk memesan kendaraan secara online. Setelah mendapatkan kendaraan, Leta melangkah menuju ke lift. Sebuah mobil taksi warna biru berhenti di depan labi apartemen. Leta masuk ke dalam taksi setelah memastikan jika mobil ini memang pesanan dirinya. "Pak, kalau ke panti asuhan Hati Bunda berapa?" tanya Leta setelah menutup pintu mobil. Si bapak mulai mencari tujuan yang disebutkan Leta. "Jauh banget, Dek," seru si bapak setelah melihat tujuan Leta. "Kira-kira saya bayarnya berapa, Pak?" 430.000, Dek, jawab si bapak dengan sedikit menoleh. Leta mengangguk, uangnya cukup. "Ya udah, ke panti asuhan Hati Bunda." "Baik, Dek." Leta sempat menatap gedung apartemen sebelum taksi melaju meninggalkan apartemen ini. Setelahnya dia memejamkan mata dengan menjatuhkan kepala ke sandaran kursi. Berusaha untuk nggak menangis menerima nasib hidupnya yang seperti ini. Sungguh, tempat paling nyaman yang ia rasakan setelah keluarganya nggak ada hanyalah teman-teman di panti asuhan. Dia betah di sana, dia nyaman dan dia nggak mau pergi dari sana. Rumah besar milik keluarga Cakra dan semua fasilitas yang sempat dia rasakan selama 1 bulan itu memang berlimpah ruah. Tapi sama aja, hatinya justru kesepian karena di rumah itu dia hanya sendirian saja. Kedua orang tua angkatnya lebih sering bepergian, sementara Cakra, CKK, malah kelihatan kayak setan yang jadi momok buat Leta setiap harinya. Klunting. Lamunan Leta buyar saat mendengar bunyi notifikasi dari ponselnya. Leta menarik ponsel dari dalam tas, mengusap layar berharga mahal itu. Kata Cakra, "Kamu lagi sama dia di apartemennya Cakra." Cakra nggak bohong kan, Let? Chat yang dikirim dari nomor Mama Yulia membuat Leta menegakkan tubuh. Leta bingung mau bilang apa, tapi kalau sampai Mama Yulia tahu dia balik lagi ke panti, sudah pasti itu akan membuat masalah Bunda Fitri. "Iya, Masan Mama." Leta menatap chat yang baru saja dia kirim, tapi langsung centang 2 biru. Dan di bawah foto profil Mama Yulia sudah ada keterangan jika si pemilik nomor sedang mengetik. "Baik-baik sama Cakra ya, sayang. Mama percaya kalau kamu bisa membuat Cakra jadi lebih baik." Leta menyentak nafas membaca chat itu. "Kalian aneh. Anak sendiri masa dipercayain sama orang lain?" batinnya. Kurang lebih 2 jam, mobil taksi berhenti tepat di depan halaman panti asuhan. Leta membayar tagihan, lalu turun setelah menerima uang kembalian. Keningnya berlipat melihat ada mobil yang terparkir di depan panti. Leta melangkah masuk, sempat bertegur sapa sama Pak Eko yang sering bantu-bantu di panti. "Leta," seru Bunda Fitri saat melihat Leta masuk ke aula. Leta tersenyum, melangkah lebar dan berhambur memeluk wanita yang berusia 50-an tahun ini. "Kangen Bunda?" ucap Leta di sela pelukan. Bunda Fitri tersenyum kalem, mengusap lembut kepala Leta, lalu mengendurkan pelukan. Menatap Leta dari atas sampai bawah. "Kamu, kenapa masih pakai seragam sekolah?" tanyanya, melirik keluar aula sana. Tepatnya di halaman yang kosong gak ada siapa-siapa. "Mana kedua orang tuamu, Let?" Leta menunduk dengan menggigit bibir. Tangannya memainkan tali tas. "Let, kamu pergi ke sini gak izin sama mama dan papamu?" tebak Bunda Fitri. Leta mengusap kaca di kedua mata lebih dulu. "Aku gak betah di sana, Ban." Adunya, mulai menarik nafas dalam. Kedua bahu Bunda Fitri melemah, menarik lengan Leta dan mengajak gadis itu untuk duduk di kursi. "Cerita coba," pinta Bunda. Leta meneguk ludah, mulai mengangkat wajah untuk menatap Bunda Fitri. Aku dinikahkan sama anak mereka, Ban." Kedua mata Bunda Fitri melebar. "Nikah?" Pekiknya terkejut. Leta mengangguk.
Aku juga nggak tahu, tapi pas aku sampai di rumah mereka, aku langsung dinikahkan sama anak mereka. Mereka nyiksa kamu? Tanya Bunda Fitri, meneliti lengan tangan Leta, takut kalau ada luka. Leta mengangguk. Enggak, Ban, mereka baik. Aku juga dimasukkan ke sekolahan elit. Dibeliin HP, dikasih kartu ATM buat jatah uang jajan. Ada sopir pribadi khusus nganter jemput aku sekolah dan nganterin aku kemana aja aku mau. Masya Allah, baik sekali mereka, Lat. Bunda Fitri tersenyum penuh syukur mendengar cerita Leta. Tapi anaknya yang jahat, Ban. Kenapa sama anak mereka? Tanya Bunda, penasaran. Leta meneguh ludah, bingung cara ngomongnya. Dia. Leta. Panggilan seseorang dari arah pintu di bagian dalam sana membuat Leta dan Bunda Fitri menoleh. Seorang cowok berbadan atletis dengan tinggi tubuh yang sama seperti Cakra. Penampilannya memang selalu menarik seperti itu. Namanya Faith, teman satu sekolahan sama Leta. Lebih tepatnya kakak kelas Leta yang memang pernah menyatakan perasaannya ke Leta. Dengan kedua mata yang berbinar Faith melangkah mendekat. Mengulurkan tangan yang kemudian dijabat oleh Leta. Gimana kabarnya? Leta mengukir senyum. Baik, Kak. Jawab Leta. Itu yang di depan mobilnya Kak Faith? Faith mengangguk. Tadi nganterin titipan Mami buat anak-anak di sini. Bunda Fitri mengusap lengan Leta. Kalian ngobrol dulu ya. Bunda mau lihat anak-anak sebentar. Biasanya si Anggia sering rewel kalau jam segini. Leta dan Faith mengangguk, membiarkan Bunda Fitri masuk ke dalam. Faith mengambil duduk di kursi yang ada di depan Leta. Tak henti dia menatap wajah Leta yang terlihat agak berbeda. Secara ya, Leta selama jadi anaknya Yulia diajakin Yulia ke salon buat perawatan alami. Emang sih pada dasarnya kulitnya udah putih, rambutnya emang lurus. Sisa mempercantik aja, dan pada akhirnya memang Cakra jadi kepincut sama Leta. Kenapa? Kok liatin gue kayak gitu? Tanya Leta, sedikit risih ditatap terus-terusan. Faith tertawa kecil dengan tatapan kagum. Lama banget gak ketemu, dan ternyata Elo makin cantik. Makin bikin gue gak bisa move on, Lat. Leta mengalihkan tatapan dengan perasaan yang jadi gak nyaman. Dari awal dia emang menyukai Faith, cuma dia sadar diri dengan statusnya yang anak yatim piatu dan tinggal di panti. Tapi kalau sekarang, semua semakin terlihat blur banget. Apalagi dia udah ada Cakra yang berstatus suami. Dert. Leta terkejut karena dering ponselnya cukup nyaring. Dia membuka tas, mengambil ponsel yang berkedip. Ada nomor baru di layar sana sedang menelponnya. Faith sempat tercengang melihat merek ponsel yang Leta pakai. Halo? Sapa Leta sembari menempelkan ponsel di kuping. Di seberang sana terdengar seseorang menghela nafas panjang. Lo di mana? Kedua mata Leta melebar. Emang belum lama kenal, tapi dia udah hafal kalau yang sekarang lagi ngomong di telepon ini adalah Cakra. Leta sampai meneguk ludah, menarik ponsel dan menatap layarnya. Siapa yang telepon? Tanya Faith, melihat ekspresi terkejut di wajah Leta. Lo sama siapa di situ? Belum ngejawab pertanyaan Faith, tapi udah disambung sama pertanyaan Cakra yang tentu mendengar suara Faith. Eps ke-13.